Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita. Semoga di kesempatan hari ini kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan. Rekan-rekan semua, kemarin ada yang bertanya ke saya, dari tahun berapa saya memulai hobi memelihara entok. Nah ini ya rekan-rekan, perlu saya jelaskan juga bahwasanya untuk masalah kita beternak entok ini memang dimulai dari awal adalah karena hobi. Saya memulai usaha entok ini sebenarnya sudah lama sekali ya rekan-rekan. Tapi untuk kita mulai fokus beternak dengan skala yang lumayan agak besar ya mungkin, itu dimulai sekitar tahun 2016. Awalnya kita tidak langsung ke ternak pembibitan ya rekan-rekan. Kita awal ternak untuk entok ini dimulai dari pembesaran. Waktu itu kita mulai mencari mengumpulkan bibit-bibit DOE, kita tampung, kita besarkan sendiri dan berharap untuk ke depan bisa kita jadikan sebagai calon indukan maupun calon pejantan. Tapi karena minimnya pengetahuan saya waktu itu masalah perentokan, akhirnya untuk usaha pembesaran kita gagal di tengah jalan rekan-rekan. Faktor dari kegagalan kita waktu itu yang jelas kalau saya analisis itu terletak pada masalah faktor perawatan harian. Ya tadi karena memang kita tidak mengetahui banyak masalah perentokan, intinya ya kita merawat ala kadarnya saja rekan-rekan. Dari populasi yang awalnya lumayan, hanya tersisa beberapa ekor saja yang waktu itu masih selamat. Dari beberapa ekor itu rekan-rekan, akhirnya kita besarkan dan kita jadikan sebagai awal untuk ternak entok pembibitan. Selanjutnya kita mencari barang-barang baru, mencari siapan-siapan untuk ke depan kita beternak entok dengan maksimal. Tapi rekan-rekan, karena itu tadi, karena mungkin kurangnya ilmu pengetahuan kita dan juga tidak ada bimbingan dari rekan-rekan peternak yang lebih senior, di tahun 2017 kita mengalami oleng yang luar biasa rekan-rekan. Waktu itu kurang lebih 135 ya kalau tidak salah ekor indukan dan juga 30 ekor pejantan bablas karena terkena virus mata biru. Nah ini rekan-rekan, kenapa? Yaitu tadi memang karena mungkin kita untuk masalah perawatan harian yang tidak maksimal, ditambah lagi karena keterlenaan kita dikala melihat ternak-ternak kita sehat, kita mengurangi intensitas masalah perawatan. Hal-hal sepele ini rekan-rekan yang awalnya memang terasa tidak akan membahayakan, tapi
ternyata hal kecil sepele ini yang menyebabkan malapetaka. Karena faktor hobi dan juga kepengen mencari tambahan penghasilan, di tahun 2018 kita mulai beternak lagi dengan sistem pembesaran lagi. Itu untuk populasi sekitar hampir 500 ekor gitu rekan-rekan. Kita berharap nanti di momen-momen tertentu, biasanya di momen lebaran itu bisa kita mencari keuntungan lewat penjualan di waktu lebaran. Tapi karena itu tadi rekan-rekan, mungkin juga karena memang mungkin karena pengetahuan kita yang memang betul-betul masih nol, itu kita juga gagal lagi. Karena hobi juga rekan-rekan, kita belajar dan terus belajar, akhirnya kita mulai kembali ke ternak pembibitan, dibantu beberapa rekan senior-senior peternak yang ada di Pati ya. Itu ada Mas Nur Hedi dan juga beberapa rekan. Ada lagi yang dari rekan Cepu, Mas Kis, salam hormat saya Mas Kis. Nah, ini inspirator saya ini. Semoga sehat selalu Mas Kis. Mas Kis Maidak ya, itu adalah inspirator saya untuk bangkit kembali beternak entok pembibitan. Akhirnya kita mulai mencari barang-barang baru, mencari siapan-siapan dengan ketelitian yang ekstra luar biasa rekan-rekan. Kita mulai mencari barang-barang dengan bertahap, sedikit demi sedikit beberapa ekor kita tampung, kita karantina dulu, kita vaksinasi dulu, dan tentunya kita kasih jamu-jamu probiotik biar untuk masalah kondisi dan kesehatan dari endok-endok kita itu betul-betul maksimal. Alhamdulillah rekan-rekan, seiring waktu dari mulai bertahap itu tadi, akhirnya seperti yang rekan-rekan lihat saat ini. Bahkan kalau nggak salah untuk saat ini, untuk populasi kita, untuk indukannya sudah sekitar 200-an lebih. Kemarin karena kita tambah, untuk pembesaran kita sudah siap masuk di kandang utama. Rekan-rekan semua, di dalam beternak endok ini memang awalnya itu memang kita dari hobi, dan kita berharap untuk ke depan bisa menghasilkan. Memang betul rekan-rekan, untuk masalah ternak endok ini tantangannya luar biasa. Di samping tantangan dari dalam, kita antisipasi masalah penyakit dan juga masalah reproduksi. Tantangan dari orang-orang luar yang mungkin memandang sebelah mata dunia perentokan itu juga perlu kita sikapi. Sikap kita gimana rekan-rekan? Sikap kita biarkan dan tunjukkan bahwasanya beternak endok ini ke depan akan menghasilkan dan bisa dijadikan sebagai tambahan penghasilan apabila kita betul-betul serius untuk menekuni dunia perentokan ini. Untuk itu, sharing dan saling belajar antar peternak itu memang harus kita lakukan rekan-rekan. Karena apa? Kita ketika saling belajar akan ada hal-hal baru yang sekiranya untuk kebaikan peternakan kita. Saya mempunyai keyakinan bahwasanya memang betul saat ini kita dipandang sebelah mata, tapi ke depan progres dari masalah perendokan ini akan luar biasa. Silakan untuk rekan-rekan semua beternak menurut kemauan dan hobi masing-masing rekan-rekan. Mungkin ada yang condong lebih memilih ke ternak pembesaran,
atau di sistem pembibitan, silahkan saja, asal dengan ketekunan dan keyakinan dan berdoa tentunya, serta diimbangi dengan terus belajar. Kita yakin bahwasanya usaha kita ini ke depan akan menghasilkan. Rekan-rekan semua, mungkin itu ya yang sedikit bisa saya bagikan ke panjenengan semua. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa rekan-rekan semua untuk di-subscribe, di-like, dan juga dibagikan agar ke depan untuk channel kita ini bisa berkembang dan juga bisa kita jadikan sebagai sarana untuk sharing masalah perendokan. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.